Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904-20289. Baiklah, pada mata kuliah pengembangan organisasi pada pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang jenis-jenis intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang kita bahas dalam pertama, the groups, coaching, sama mentoring, dan terakhir pengembangan kepemimpinan. Yang pertama kita bahas dulu the groups. The group atau kelompok pelatihan adalah bentuk pelatihan kelompok di mana para peserta belajar tentang diri mereka sendiri melalui interaksi mereka satu sama lain. Mereka menggunakan umpan balik, pemecahan masalah, dan permainan peran untuk mendapatkan wawasan tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan kelompok. Yang kedua, coaching. Beberapa pengertian dari coaching adalah proses yang dilakukan secara sadar dengan menggunakan percakapan terpusat untuk menciptakan lingkungan bagi pengembangan individu, kegiatan yang bermakna, dan pengembangan berkelanjutan menurut Holland Milter. Sedangkan menurut Algot, coaching adalah metode yang bertujuan untuk tercapainya aktualisasi diri seseorang dengan memberikan fasilitas proses pembelajaran dan pengembangan dalam rangka optimalisasi potensi dalam diri individu tersebut. Jadi pemberian coaching ini paling tepat digunakan dalam pembinaan karyawan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan pengarahan tingkat laku sesuai dengan lingkungan kerja karyawan tersebut. Pemberian ini dapat juga dilakukan dengan singkat dan dalam bentuk diskusi ataupun melibatkan interaksi yang bertujuan untuk membantu karyawan mencapai kinerja yang diharapkan. Secara khusus, coaching dapat membantu karyawan dalam meningkatkan produktivitas karyawan baik individu maupun organisasi, meningkatkan komitmen dan motivasi kerja. Yang ketiga, menjadi bagian dalam nilai dan perilaku organisasi, meningkatkan keterampilan karyawan. Yang kelima, memperbaiki hubungan kerja antar karyawan. Yang keenam, menciptakan gagasan atau ide kreatif. Yang keenam, yang ketujuh, meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi karyawan. Yang kedelapan, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keterampilan yang berbeda. Yang kesembilan, mendapatkan kepuasan kerja. 10, komunikasi yang lebih efektif. Dan ke-11, budaya organisasi yang lebih terbuka dan produktif. Dan yang terakhir, kesadaran akan pembelajaran. Karakteristik coaching menurut Logers merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk melakukan peningkatan kinerja karyawan. Merupakan suatu proses percakapan antara seorang pemimpin dengan individu maupun tim bertujuan untuk meningkatkan performa kerja individu secara berkesinambungan. Sedangkan yang terakhir merupakan suatu proses kegiatan percakapan disiplin antar pemimpin dan seorang individu atau dengan menggunakan informasi kinerja yang konkret dan bertujuan untuk meningkatkan performa kinerja kerja individu secara berkesinambungan. Sedangkan manfaatnya memberikan arahan kepada karyawan. Pelaksanaan coaching dapat membantu perusahaan dalam merespon cepatnya perkembangan bisnis perusahaan. Yang ketiga, dapat membantu membuat target kerja dalam area-area penting yang terkait visi, tujuan, dan pemanfaatan kemampuan dan pengetahuan karyawan. Yang terakhir, dapat diberikan sebagai bentuk remunerasi untuk karyawan. Faktor keberhasilannya dengan dukungan pihak eksekutif, tindakan nyata, sosialisasi proses coaching, jaminan keberhasilan, dan pemasaran internal. Yang ketiga, mentoring. Mentoring sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting untuk menciptakan organisasi yang siap bersaing dalam kemajuan dan persaingan usaha. Menurut Karaswan, menjelaskan bahwa mentoring sebagai sebuah kemitraan antara mentor yang memberi bimbingan dan mante yang menerima bimbingan. Mentoring merupakan suatu hubungan interpersonal dalam bentuk kepedulian dan dukungan antara seorang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas dengan seseorang yang kurang berpengalaman ataupun yang pengetahuannya masih sedikit. Model-model dari mentoring. Yang pertama, mentoring jarak jauh dapat menggunakan teknologi sebagai media seperti internet, email, dan lain sebagainya. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dan praktis dari segi waktu.
Yang kedua, mentoring lintas budaya, yang secara luas dimaksudkan sebagai kemitraan yang melibatkan perbedaan gender, usia, ras atau etnik, ataupun kebangsaan. Dan yang ketiga, mentoring sesama. Mentoring ini terjadi ketika individu pada tingkat tanggung jawab yang sama dengan kemitraannya ingin meningkatkan efektivitas satu sama lain. Mentoring organisasi. Yang keempat, mentoring organisasi. Terjadi hubungan antara bisnis ke bisnis. Misalnya, dalam kasus lingkungan, mentoring lingkungan mempunyai fokus pada penanaman kinerja lingkungan yang makin baik melalui interaksi antar sesama pelaku bisnis. Tantangan dalam mentoring. Terdapat bahwa mentor tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, meskipun mentor memiliki niat untuk menolong dan mendukung Mante, tetapi karena keterbatasan waktu, mentoring tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, hubungan dalam mentoring harus menjadi perhatian dalam membangun dan memelihara hubungan antara pihak-pihak yang terkait. Sedangkan yang terakhir, terjadinya perbedaan tujuan, persepsi, dan personalitas antar mentor dan Mante. Yang keempat, kita akan membahas tentang pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan menuju tingkat yang lebih tinggi. Peningkatan kemampuan ini dapat melalui pengalaman terhadap kepemimpinannya, pembinaan dan pengembangan. Pengembangan kepemimpinan diharapkan dapat memperbaiki diri dan memajukan organisasi yang dipimpinnya, sehingga tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Pendekatan baru pengembangan kepemimpinan dikenal sebagai The 4S, yang terdapat 4 bagian, yaitu pendidikan, pengalaman, ekspor, dan evaluasi. Berikut adalah acuan saya dalam pembuatan PowerPoint ini. Baik, sekian saja pemaparan dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.